Istimewa CP Bunga Ayu, Ude Diandra dan Dava Star. Kemudian untuk harga karcis meningkat 2 kali lipat, Rp10.000 per jiwa, sementara tribun tetap per jiwa Rp3.000 per jiwa atau per satu orang. Tidak dibenarkan, tidak ada lagi istilah 25.000 atau 55.000 masih babak lompat, tidak ada. Oke. Kemudian dari tim pengamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI juga ucapan terima kasih yang sudah menyempatkan diri bersama dengan kami lapangan hijau Cendrawasih untuk dapat mengikuti event turnamen Cendrawasih Cup 3 yang sudah sampai di putaran 16 besar. Oleh 2 kali 40 menit, bila selesai dengan draw maka akan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Secara otomatis sudah tidak ada lagi extra time atau 2 kali 15. Saudara pendengar, si kulit bundar telah diletakkan di titik putih tengah, sementara wasit utama Rinto Katili dibantu oleh asisten wasit 1 Maskun Katili, asisten wasit 2 Yanto, sementara referee flyer atau wasit cadangan Bung Wahyoni Lamake. Kulit bundar telah bergulir, langsung saja dapat dipetik dengan baik oleh seorang penjaga gawang Sadan. Saudara mendengar, kembali penguasaan di titik tengah, arahkan maksudnya kepada nomor punggung 17, berlari-lari dia di sana. Kita nantikan, namun sayang bola terlalu deras datangnya keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. PS Mall, tenang, kami lihat penjaga belakang dari PS Mall arahkan ke tengah, kandas lagi, maksud kami kop di tengah jalan oleh salah seorang pemain dari Tamako, nomor punggung 9 Kamarudin. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Mall Molangato. Iya, nomor punggung 2 Yayan sudah dilakukan arahkan, maksudnya ke nomor punggung 18, datang lagi kop di tengah jalan oleh Tamako, lagi-lagi perebutan tepatnya di sektor tengah, kop duel, datang nomor punggung 7 dari Tamako, berbahaya terjatuh dan pelanggaran. Saudara Andika terjatuh tepatnya di daerah pertahanan dari Pesmol dan hanya menghasilkan tendangan bebas perdana untuk Talaki FC atau Tamako FC. Saudara pendengar, ada 2 pemain di sana. Iya, eksekusi tendangan bebas perdana nomor punggung 10 Yusri Mahendra, pemain transfer. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Talaki berada di kotak terlarang, sudah dapat angkatkan kaki kiri, berbahaya saudara-saudara. Namun apa yang terjadi? Non jauh di sana, seorang pembantu wasit 2 mengangkat bendera pertanda salah seorang pemain Talaki berada dalam posisi offside. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan, kapten ke-11 nomor 18 membantu salah seorang pemain Tamako, lemparan ke dalam kembali nomor punggung 2 Yayan, sudah dilakukan perebutan besar, lari-lari dia nomor punggung 11 Sule, pemain transfer dari Molangato, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang pertama tepatnya di sisi kanan gawang dari Jasrin. Kita nantikan kapten ke-11 berpunggung 18 Edwin mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan, angkat langsung ke dalam, berbahaya saudara-saudara. Dipetik dengan manis oleh seorang penjaga gawang yang berpostur tubuh kira-kira 1 meter 10 cm saudara.
Kita nantikan kembali kapten ke-11 Edwin. Masih Edwin dibayang-bayang dia oleh seorang pemain atau nomor punggung 10 di sana. Dengan tenang kami lihat anak Persmol. Arahkan maksudnya berbahaya sudah sekarang. Terperangkap nomor punggung 10 Ripaldi saudara yang sudah menanti bola. Terlambat kira-kira sepersekian detik. Terupas yang dilakukan oleh main dari Persmol. Kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Tamako. Nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh anak Persmol. Serangan balik yang cukup cepat, namun sayang tidak ada rekan-rekannya di sana. Keluar dari sarangnya Jasri menjemput si kulit bundar. Aman gawang dari Tamako FC. Sementara skor masih tetap kosong. Sudah dilakukan ke tengah, kontrol dengan dada. Nomor punggung 15 melebar ke kiri. Di sana nomor punggung 12, masih nomor punggung 12 kutak-katik kemana balanya diarahkan menuju pada salah seorang pemain dari Tamako. Dibayang-bayang dua pemain dari Persmol. Terlepas saudara. Kembali serangan balik dari Persmol, lagi clear dan terupas yang cukup tepat. Kita nantikan nomor punggung 17 di sana, dia berputar-putar datang lagi nomor punggung 9 membantu serangan, namun sayang tidak cermat penguasaan bola dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Persmol. Edwin 18 sudah dilakukan, arahkan, tidak ada rekan-rekannya di sana. Dikuasai nomor punggung 5 pemain belakang Iksan Lamaka, mentransfer, arahkan juru kepada nomor punggung 17 di sana. Agus lagi datang nomor punggung 19 menyapu bersih bola, melebar ke kanan. Ya, perebutan di sana. Kita nantikan siapa yang unggul. Lagi-lagi kandas di kaki Persmol. Namun sayang kembali bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam yang kesekian kalinya, tepatnya di sisi kiri daerah pertahanan dari Persmol. Lagi-lagi dibuang keluar. Lemparan yang kedua kali. Masih pemain yang sama sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, arahkan, kandas lagi di kaki nomor punggung 8, clear saja. Tinggi datangnya bola, kop duel, datang nomor punggung 7, lagi-lagi kop di tengah jalan anak Persmol. Perebutan memasuki sektor pertahanan dari Persmol, terjatuh. Kami lihat nomor punggung 7 Andika dan hanya melahirkan tendangan bebas yang kira-kira 30 meter dari gawang, dijaga oleh Sadan. Dalam perlempangan ini. Hah? Kita nantikan Andika, pemain transfer dari Tamako FC yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 pagar hidup dari Persmol. Ya, ngambil ancang-ancang sudah dilakukan, angkat langsung sekarang. Sudah terdengar. Nyaris saja melambung tipis saja, kira-kira 30 cm dari gawang Sadan. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang Persmol. Kita nantikan seorang Sadan, pemain transfer atau penjaga gawang yang sudah banyak kemakan garam saudara. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, keluar di tengah jalan. Kita nantikan lagi-lagi serangan dari Tamako, nomor 17. Putar-putar, dia berhasil diantisipasi dengan baik oleh kapten ke-11. Arahkan maksudnya. Lagi-lagi Edwin tenang saja, namun sayang dianulir oleh wasit. Iya, maksud kami para play salah seorang pemain dari Tamako terjatuh tepatnya di sektor tengah dan sudah bangkit perlahan. Punggung 17. Iya, berplay Edwin tenang saja, terupas jauh di sana, top di tengah jalan. Anak-anak Tamako datang lagi nomor punggung 2, rekan maksudnya. Kita nantikan kop duel, rebutan tepatnya dan pelanggaran, terjatuh. Kamarudin kembali hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tamako. Jangan lewat di muka.
Ya, Iksan Lamaka. Sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, arahkan maksudnya. Menyuruh kepada nomor punggung 10 berlari-lari dia di sana. Kita nantikan Yusri Mahendra. Arahkan maksud lagi-lagi berhasil diantisipasi dengan baik oleh Pesmol. Datang lagi nomor punggung 8. Manaf, masih Manaf. Terupas berbahaya saudara-saudara. Umpan tarik. Lagi-lagi cukup baik umpan yang diperagakan oleh anak Tamako, namun tidak dapat dijangka dengan baik. Salah seorang pemain dari Tamako. Kita nantikan serangan balik dari Pesmol. Lagi-lagi salah pengertian saudara. Darah sudah mendengar kembali salah seorang pemain Tamako terjatuh tepatnya di bawah Mister Gawang Sadan dan masih meringis kesakitan, berusaha dengan sekuat tenaga menjangka bola. Hasil umpan tarik dari salah seorang pemain Tamako. Dia batal? Sering? Buan. Sekarang. Rokok satu batang saja. Bahagia Jol. Ada di sini an. Masih ada situ? Ada. Apa? Gue ada di sini. Sudah. Tiga dia paling bakas sendiri ya. Dia bilang sumbangan ini. Iya, memang pasangan. Artinya DP konsen di sini. Ini gara-gara Tidak barok. ini karena pilih pesta kan. Karena mau tunggu yang ini, sementara bapak reporter ada makan. Darah sudah berikan play, arahkan bola kepada Iksan Lamaka. Long oper, lagi-lagi kandas dia di Pesmol. Terlalu, ya maksud kami pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain Tamako. Kembali hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Pesmol. Tidak ini, setelah ini hadir, tegang. Ya sudah dilakukan. Arahkan berlari-lari di sana, clear saja salah seorang pemain. Datang lagi nomor 8. Pesmol gagal lagi. Masih serangan Pesmol. Kau saya di tengah jalan nomor 10. Datang lagi salah seorang pemain Pesmol mengantuk. Berlari-lari dia di sana, namun lebih laju bola keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Tamako. Sama dengan musim hujan yang mulai bola. Mulai hidupkan rumput situ. Kalau rumput sama ikan ini tidak. Iya sudah dilakukan, pendek saja ke tengah. Sana ada nomor punggung 10 Yusri Mahendra. Terperangkap. Subsidi. Ya kembali tendangan bebas untuk Pesmol. Iya sudah dilakukan, arahkan maksudnya dibuang keluar. Ada salah seorang pemain belakang nomor punggung 18 Dandi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, berlari-lari di sana. Yayan nomor punggung 2 wingback kiri sudah dari Pesmol sudah dilakukan, pendek saja. Datang kapten ke-11 Edwin, kembali pada Yayan, masih Yayan kutak-kati. Yayan lagi-lagi Yayan dibawa oleh salah seorang pemain dari Tamako. Lagi-lagi tidak mau mengambil resiko membuang bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan yang kesekian kalinya, Yayan sudah dilakukan ke belakang dia. Berpunggung 12, kontrol dengan baik, Ferry. Arahkan maksud tidak ada rekan-rekannya di sana. Dengan bebas penjaga gawang Jasrin menguasai kulit bundar. Sementara pendek saja dia kepada nomor punggung 5 Iksan. Tinggi datangnya bola, Kopi tengah jalan. Datang lagi di sana nomor punggung 10 Yusri Mahendra. Yusri Mahendra menyuruh kepada nomor punggung 7 di sana.
Tuh Andika, masih Andika, lagi-lagi terlepas saudara dalam penguasaan anak-anak PS Mall. Berpunggung 11, apa yang terjadi? Lagi-lagi berbenturan namun bukan pelanggaran. Serangan kembali oleh kapten ke-11 Edwin melebar ke kanan. Apa yang terjadi di sana? Lari-lari salah seorang pemain rebutan dia. Kita nantikan saudara. Namun sayang bola lalu cepat datangnya keluar apa pertandingan lemparan ke dalam PS Mall kembali. Kita nantikan. Ia berlari-lari kecil di sana salah seorang pemain dari PS Mall. Sudah dilakukan pendek saja. Lagi-lagi lemparan balik Tamako. Edwin pendek saja. Baru kesal anak Tamako. Perebutan di sana tepatnya di sektor tengah. Lagi-lagi Sibik berganti serangan saudara. Berpunggung 17. Kita nantikan Agus. Masih Agus berhasil saja. Iyayan yang tidak mau memberi ruang terhadap seorang Agus. Membuang bola keluar apa pertandingan lemparan ke dalam. Iya bikin jekel ini. Tidak boleh. Sudah dilakukan. Iya, lagi-lagi perebutan masuki daerah pertahanan dari PS Mall. Edwin, kapten ke-11, pendek saja di Yayan. Nomor 2 Yayan, balik kepada Edwin, masih Edwin, kotak-katik terjatuh kabinet Edwin. Dan lagi serang nomor punggung 10, berbahaya saudara-saudara. Ripaldi, masih Ripaldi, namun sayang berhasil sapu bersih saja. Salah seorang pemain datang lagi serangan PS Mall melalui kapten ke-11 Edwin, terupas menyerupai nomor 11. Namun sayang si kulit bundar terlalu dekat ke penjaga gawang Jasrin. Rakan Jasrin, kau di tengah jalan. Datang lagi nomor punggung 17 Agus, perebutan dia. Nani Yayan datang kapten ke-11 membantu serangan PS Mall. Kembali Agus menguasai kulit bundar, menarik lagi-lagi Agus. Namun apa yang terjadi? Sliding tackle yang bersih diperagakan oleh seorang Yayan, berhasil membuang bola keluar abang pertandingan lemparan ke dalam. Bikin kotor ini orang ini Kita nantikan Arianto melihat kawan-kawannya mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan arahkan kau di tengah jalan salah seorang pemain PS Mall. Namun apa yang terjadi? Kontrol yang tidak begitu cermat dan bola keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan pojok tepatnya di sisi kiri gawang dari Sadan. Kanan 17 ini Agus. Mana yang putih? Bahaya kalau sama pegang begini bahaya. Banting-banting. Iya, nomor punggung 9 kita nantikan Kamarudin, pemain transfer dari Temako, mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, berbahaya saudara-saudara. Iya, dan namun bola sudah keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Agus yang orang belum tiada. Iya, dengan tenang Sadan menguasai kulit bundar. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Kau di tengah jalan, kita nantikan perebutan. Datang nomor punggung 9 Kamarudin. Kau lagi oleh seorang kapten ke-11 PS Mall Edwin, kerjasama dia dengan nomor punggung 10 Ripaldi. Apa yang terjadi? Melebar ke kanan, berlari-lari di sana. Salah seorang pemain PS Mall kutak-katik berputar-putar, dia backing yang tidak cermat saudara dalam penguasaan anak laki. Usukan ditambahkan nomor punggung 10 terjatuh Yusri Mahendra dan pelanggaran. Kedua pemain terjatuh tepatnya di sektor tengah, sementara meringis kesakitan pemain dari PS Mall. Macam ini.
Tapi biasanya malah kembali sebagai transfer. Oh, baik. So, berapa? Ada 5. Sekarang tanah kan? Tanah sekali. Tidak kagak dumatoan. Karena dia sih. Dia pasir dia kagak. Pasir nanti di atas. Iya, mau semua lapis dia pasir dia. Saudara mendengar, salah seorang pemain pesmol ditandu keluar. Sementara tendangan bebas untuk Tamako FC Desa Talaki. Skor sementara masih kacamata alias 0-0. Iya, kita nantikan sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Kau di tengah jalan salah seorang pemain belakang dari Pesmol. Iya, pengamatan yang cukup cermat dari salah seorang pemain Talaki membiarkan bola keluar apa pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tamako, kembali dibuang keluar. Wingback kiri dari Pesmol, lemparan yang kedua kalinya dari Tamako FC. Nomor punggung 19 Arianto. Iya, sudah dilakukan pendek saja pada nomor punggung 10 Yusri Mahendra. Masih Yusri ke belakang dia. Teropas maksudnya clear saja oleh salah seorang pemain. Datang lagi nomor punggung 18. Nomor punggung 18 Dandi. Masih Dandi arahkan maksudnya kepada nomor punggung 10 Yusri Mahendra. Lagi-lagi salah seorang pemain belakang dari Pesmol yang tidak mau mengambil resiko membuang bola keluar apa pertandingan. Lemparan ke dalam, kembali Arianto. Sudah dilakukan ke belakang, masukkan Arianto. Maksudnya pada nomor punggung 7, kandas lagi di kaki Pesmol. Datang lagi serangan dari Talaki FC, dari Tamako melalui nomor punggung 9. Terjatuh saudara Kamarudin. Iya, penonton jangan terlalu dekat ke pagar lapangan. Sekali lagi, jangan terlalu dekat atau bersandar di pagar. Berdiri saja dengan tenang. Dari pagar 30 cm, 20 tidak apa-apa, begitu tidak menyentuh pagar. Oke, saudara, Kamarudin ambil ajang-ajang nomor punggung 9 sudah dilakukan. Lalu rasa datangnya bola tinggi berebutan di sana. Kita nantikan siapa yang unggul dan saudara-saudara, pelanggaran. Kembali hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Pesmol Molangato. Sadan penjaga gawang dengan tenang kami lihat Sadan melihatkan kawannya mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, arahkan maksudnya berpunggung 8 berlari-lari dia di sana. Kita nantikan berpunggung 11, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam anak-anak Pesmol sudah dilakukan terlalu jauh di sana, menyuruh pada Sule. Datang lagi nomor punggung 8, nomor punggung 8 Rudi, namun tidak begitu cermat. Rudi kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang kesekian kalinya untuk Talaki atau Tamako, pukul 15 di sana. Iya, kita nantikan pergerakan oleh Yusri Mahendra, kerjasama dia dengan nomor punggung 7. Teropas maksudnya menyuruh pada Kamarudin, kandas lagi kaki Pesmol, arahkan ke depan, tidak ada rekan-rekannya di sana. Jatuh dipelukan penjaga gawang Jasrin, pendek saja dia Jasrin. Nomor punggung 5 di sana Iksan Lamaka. Tenang-tenang kami lihat Iksan daerahnya sendiri. Long over di sana sudah menunggu seorang nomor punggung 10. Kita nantikan lagi cukup baik pergerakan lakukan anak-anak Pesmol. Edwin sekarang kapten ke-11 melebar ke kanan, di sana sudah menunggu Sule. Lagi-lagi clear saja oleh salah seorang pemain belakang Tamako. Datang lagi Kamarudin, masih Kamarudin, berputar-putar Kamarudin, pendek saja maksudnya, namun sayang kembali dalam penguasaan Yayan, pendek saja Yayan. Arahkan ke depan, di sana ada nomor punggung 10, datang lagi kapten ke-11 Edwin, masih Edwin. Kamarudin begitu sigap membuang bola keluar lapangan pertandingan.
sekaligus mengamankan gawangnya, sementara skor masih tetap 0-0. Kita nantikan lemparan ke dalam. Pesmol nomor punggung 2 sudah dilakukan arahkan perebutan di sana antara nomor punggung 17 Sule Agus maksudnya. Datang lagi kita nanti nomor punggung 2 membentur lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek. Edwin di sana kontrol dengan dada, arahkan menuju pada nomor punggung 10 Ripaldi, masih Ripaldi lagi syuting melenceng jauh kira-kira 7 meter di samping kanan gawang yang dijaga oleh seorang Jasrin. Belum merubah kedudukan, masih tetap kacamata saudara. Kita nantikan tendangan gawang. Sekali penalti Kramari. Kalau penalti kita boleh apa? Iya, tendangan gawang sudah dilakukan ke tengah. Kandas lagi masih kali kau di tengah jalan. Iya, nomor punggung 10 kita nantikan Rivaldi. Terlepas saudara, serangan balik, namun berhasil intercept yang cukup baik dari salah seorang pemain belakang dari Pesmol. Edwin terjatuh, kami lihat 2 pemain tepatnya di sektor tengah. Pelanggaran. Masa dia dapat ini. TU. Kamarudin sudah bangkit perlahan-lahan. Kamarudin nomor punggung 9 dan Tamako FC berbenturan dengan seorang kapten kesebelasan Edwin dan hanya melahirkan tendangan bebas. Pesmol diambil alih oleh seorang kapten kesebelasan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Pesmol berada di kotak terlarang. Kita nanti mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan. Angkat langsung berjalan. Udara sudah terdengar. Masih dapat dipotong dengan baik oleh salah seorang pemain belakang dari Tamako. Lemparan ke dalam. Berlari-lari di sana seorang nomor punggung 2 Yayan. Sudah dilakukan pendek saja. Rekan maksudnya, data nomor punggung 10 tidak ada rekan-rekannya di sana, dibuang saja ke tengah. Data nomor punggung 7, iya, sama KFC mencoba membangun serangan, gagal. Iya, masih nomor punggung 15 kan, nomor punggung 15 Padli, rekan Padli menyuruh pada Yusri Mahendra. Ya, Yusri sendirian, Yusri masih Yusri, kutak-katik Yusri berputar-putar, dia masuk di sektor pertahanan dan terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh wingback kanan dari Pesmol terhadap Yusri Mahendra. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang kesekian kalinya, yang kira-kira 35 meter dari gawang yang dijaga oleh Sadan. Kita nantikan siapa gerangan yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Iya, mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan, arahkan masuk membentur pagar hidup dari Pesmol. Lagi-lagi serangan balik melalui Pesmol yang cukup cepat, arahkan menuju pada Sule. Sudah berlari-lari, Sule di sana berebutan, dia masih Sule lagi, datang lagi salah seorang pemain dari Pesmol menguasai siklet bundar. Tenang saja, dia umpan tarik. Apa yang terjadi kau di tengah jalan? Datang lagi kapten kesebelasan, berbahaya sudah Puri Padi. Angkat dengan kaki kiri saudara. Lagi-lagi masih serangan Pesmol, masih Pesmol lagi. Apa yang terjadi? Bola keluar, pertandingan lemparan ke dalam. Pesmol sudah dilakukan ke belakang, kontrol dengan dada, kembali lagi-lagi lepas penguasaan dari anak-anak Pesmol. Serangan balik yang cukup cepat saudara, namun sayang pelanggaran dan mendapat hadiah kartu kuning saudara nomor. Iya, salah seorang pemain Pesmol mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit nomor. Iya, nomor punggung 3 Masrin mendapatkan kartu kuning.
Saudara mendengar, Yusri Mahendra meringis kesakitan saudara dalam posisi terduduk, dan dari medis tim telah masuki lapangan hijau dan sudah bangkit saudara. Yusri Mahendra pemain transfer pergantian pemain dari Talaki FC, keluar nomor punggung 17 masuk nomor punggung 11. Keluar Agus, masuk Asrin. Kabar pirang masuk bandara. Kabar pirang. Kabar pirang. Mana? Iya, tendangan bebas Tamako FC sudah dilakukan, arahkan ke depan, kau di tengah jalan, datang lagi Yusri, melebar ke kiri menuju pada Kamarudin, masih Kamarudin berputar-putar dia, terjadi kami datang lagi Yusri, lagi Yusri, namun sayang terlepas penguasaan Yusri Mahendra. Kita nantikan serangan dari Pesmol, nomor punggung 2 Yayan, masih Yayan menyuruh kepada Sule, datang lagi di sana nomor punggung, lari jauh di sana, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam Pesmol. Iya, mengambil ancang-ancang. Kita nantikan lagi-lagi. Lihat tangkaunya sudah lakukan pendek saja dia kepada Sule. Datang nomor punggung 7, intercept yang tidak begitu cermat. Bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Atau lemparan balik dari Talaki FC sudah dilakukan. Lalu jauh di sana, kontrol dengan baik nomor punggung 11 yang baru masuk atau sentuhan pertama dari Asrin. Kita lihat perebutan, datang lagi salah seorang pemain Tamako. Apa yang terjadi, pelanggaran dilakukan oleh seorang Manaf. Tendangan bebas. Ada 2 pemain di sana. Ya, Edwin, kapten ke-11 dari Pesmol. Ngambil ancang-ancang sudah dilakukan, angkat langsung ke dalam saudara. Duel di sana ke nomor punggung 10 Padi, berbahaya saudara. Datang lagi berpunggung 12. Cukup baik Saldi, arahkan Saldi. Sana Yayan. Terupas yang cukup baik dilakukan oleh Yayan. Tidak dapat dijangkau dengan baik oleh salah seorang pemain depan dari Pesmol. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tendangan gawang sudah dilakukan ke tengah. Perebutan di sana, berlari-lari dia di sana Asrin, namun bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Asrin manja, sudah dilakukan pendek saja dia pada Andika. Andika kembali kepada Asrin, masih Asrin, kutak-katik Asrin, arahkan saja bentur wasit. Sementara play saudara. Reporter matu. Asrin yang tenang, Asrin siap pada Yusri, intercept tak clear saja, keluar bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Talaki. Nomor 12 Ical sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, lagi-lagi dibuang keluar. Lemparan yang kedua kalinya untuk Talaki atau Tamako FC. Kita masyarakat dengan ijam mengunggul daun ting. Iya, potong saya terjatuh kabinet, namun ya pelanggaran. Iya, sudah dilakukan. Kandas lagi dari Tamako. Punggung 15 di sana, kerjasama dia dengan Asrin. Propas yang cukup baik.
namun tidak ada rekan-rekannya di sana dengan bebas sadar menguasai kulit bundar. Nomor punggung 21 penjaga gawang dari Pesmol sudah dapat tinggi datangnya bola. Iya, cukup baik karena sudah maksudnya. Hasil saudara-saudara dikuasai oleh penjaga gawang dari Tamako FC. Kita nantikan apa yang terjadi, saudara. Cukup baik pergerakan dilakukan oleh seorang Jasrin, memetik bola dan mengamankan gawangnya. Karena itu semata-mata bola bukan hasil dari kerjasama atau diberikan oleh salah seorang pemain dari rekannya sendiri. Kita nantikan kembali nomor punggung 9 berputar-putar pendek serta Yayan berhasil dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 19. Kita nantikan Arianto, terjatuh Arianto dan pelanggaran, saudara. Maksud kami Kamarudin Simanjuntak nomor punggung 9 yang didatangkan langsung dari ibu kota negara Republik Indonesia, saudara. Iya, dan kita nantikan tendangan bebas. Iya, mengambil ancang sudah dilakukan angkat kaki kiri dengan tenang, saudara. Seorang sadan memetik si kulit bundar. Aman gawang Pesmol, serangan balik dari Pesmol yang cukup cepat, berlari-lari di sana dua pemain. Namun sayang bola lebih deras keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Iya, kita nanti kapten ke-11 sudah lakukan, datang Kamarudin kembali membuat bola keluar lapangan pertandingan, lemparan yang kedua kali dari Pesmol. Bola pirang. Iya, Saldi masuk kami Ferry, masih Ferry pendek saya pada Yayan. Balik buang keluar oleh Kamarudin. Yayan arahkan maksudnya pada nomor punggung 10 di sana Ripaldi. Masih Ripaldi. Lagi-lagi di sliding tackle yang bersih, saudara, kembali lempar ke dalam. Dan ketiga kalinya untuk Talaki. Kamarudin sekarang melebar ke kiri, berlari-lari dia di sana nomor punggung 7 Andika. Masih Andika menyerut para Yusri, berbahaya, saudara-saudara. Keluar dari serangnya Sadan menjemput si kulit bundar. Sementara gagal serangan yang dibangun oleh anak-anak Talaki, belum merubah kedudukan Mastap 0-0. Kembali Pesmol mencoba membangun serangan, arahkan maksudnya, kontrol dengan baik, si rambut gondrong ke belakang dia kepada Yayan. Ia kerjasama dengan kapten ke-11 Edwin, terupas menyuruh para Sule. Lagi-lagi datang nomor punggung 10 Ripaldi. Apa yang terjadi? Intercept yang cukup baik dari barisan pertahanan Tamako. Serangan balik Asrin, masih Asrin sendiri, Asrin masuk ke sektor tengah, masuknya kepada Yayan. Namun apa yang terjadi? Terlalu deras datangnya bola, berhasil dalam penguasaan penjaga gawang Sadan. Lagi-lagi belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Sementara salah seorang pemain terjatuh tepatnya di daerahnya sendiri, main dari Tamako FC, dan dibantu oleh salah seorang pemain dari Pesmol. Sementara masih terjatuh meringis kesakitan. Kita nantikan keputusan wasit apakah memberikan kesempatan terhadap medis tim atau medis lokal yang didatangkan dari desa Talaki. Namun apa yang terjadi, saudara, salah seorang pemain yang terjatuh sudah bangkit dan sudah melakukan warming up. Pemanasan sejenak untuk dapat melanjutkan babak pertama. Sementara pra play rakan tenang saya Sadan di sana punggung 21. Kembali dia menangkap si kulit bundar dengan tenang. Kami lihat penjaga gawang dari Pesmol sudah dilakukan tinggi datangnya bola, arahkan maksudnya. Namun apa yang terjadi? Ya, cukup baik tendangan sambil membalikan badan dari salah seorang pemain Pesmol.
Lagi-lagi Pesmal mencoba serang melalui rambut gondrong menyuruh pada Ripaldi. Lagi-lagi potong di tengah jalan anak-anak lelaki. Datanglah kapten kesebelasan. Ya, apa yang tertatih-tatih kami lihat seorang kapten kesebelasan dan dianulir oleh wasit. Sementara Manaf Asih melakukan pelanggaran tepatnya di daerahnya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas untuk Pesmal. Iya, nomor punggung 11 Sule, pemain transfer. Iya, kami ralat kapten kesebelasan Edwin akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Tenang kami lihat kapten, melihat kawan-kawannya sudah dilakukan arahkan maksudnya tinggi datangnya bola ke pertengahan jalan. Datang lagi nomor punggung 2 Yayan menguasai sebelah tubuh bundar Yayan, namun apa yang terjadi berhasil dibuang keluar oleh seorang Manaf dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang kesekian kalinya untuk Pesmal. Sudah dilakukan Edwin, kembali pada Yayan, masih Yayan, masih dibelokkan dengan baik oleh seorang Arianto. Tambahan waktu 2 menit, lalu saudara, shooting lagi-lagi, dan berulangnya datang sudah di sana, berhasil saudara, terlepas datang lagi, karena Pesmal combang serangan dan tendangan LBR yang diperagakan oleh seorang Edwin. Namun sayang masih melenceng kira-kira 2 meter di samping kanan gawang Jasrin, belum merubah kedudukan saudara. Dan 2 pemain, 1 dari Pesmal dan 1 dari Tamako terjatuh tepatnya di daerah pertahanan dari Tamako FC. Sementara tambahan waktu 2 menit di babak pertama, kita nantikan siapa yang akan memecah keberuntungan di babak pertama yang tinggal menyisakan beberapa detik ke depan. Dan kita nantikan 2 pemain sudah bangkit perlahan, dan kedua medis tim baik dari Pesmal maupun dari Tamako sudah melakukan pertolongan pertama terhadap timnya yang mengalami kesakitan saudara. Saudara-saudara mendengar, wasit memberikan isyarat terhadap panitia agar kiranya membawa tandu ke lapangan hijau karena salah seorang pemain dari Telaki belum mampu bangkit atau belum mampu melanjutkan sisa pertandingan babak pertama. Nomor punggung 5 Iksan Lamaka, ya Iksan Lamaka yang masih meringis kesakitan, miring ke kiri dan ke kanan. Dan kita doakan bersama, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan bersama. Insya Allah kembali Iksan bangkit dengan sehat dan lanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Dan perlu kita ingatkan atau kita perhatikan bahwa pertandingan pada sore hari ini adalah pertandingan hidup mati antara kedua tim. Barang siapa yang akan menang pada pertandingan ini, maka dialah yang berhasil lolos ke putaran 8 besar. Bila kalah, maka gugur di medan perang, kembali ke kampung halaman dengan membawa kekecewaan. Tapi kami berharap kepada anak-anak muda atau kaula muda yang kalah pada sore hari ini, anggaplah kekalahan Anda merupakan kesuksesan yang tertunda, dan nanti akan bertemu kembali di event-event turnamen di kemudian hari ataupun di Cendrawasih Cup 4. Oke saudara, lagi-lagi salah seorang pemain Pesmal Bona tuh dan juga panitia membawa tandu Kalau besok apa?
besok. Coba kasih tahu duluan. Wan Putra dengan Duteng. Apa? Putra dan Putra Putra Lentino bersama Duteng. Timur. Iya. Oke, saudara, kita lanjut. Tendangan bebas. Tamako sudah dilakukan, arahkan masuk pada Jasrin. Kau di tengah jalan. Datang lagi Jasrin, pendek saja dia. Sortas nomor punggung 7 sekarang Moses kulit bundar. Berhasil dibuang keluar saja oleh Arman punggung 9. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Pertandingan pada besok sore. Wan Putra Desa Lintidu. Pergantian pemain dari Pesmol keluar nomor punggung 4 masuk nomor punggung 22. Keluar Saldi, masuk Rio. Iya, Arianto punggung 19 sudah dilakukan, masukkan Asrin, terjatuh kabinet Asrin, namun bukan pelanggaran, saudara, play on. Lagi-lagi lemparan balik dari Pesmol. Tenang kami lihat anak Pesmol, darahnya sendiri, angkat ke tengah, masuk kepada Sule. Kau di tengah jalan oleh pemain Talaki. Serangan balik dari Talaki, gagal lagi dalam penguasaan kapten ke-11. Lagi-lagi Asrin sekarang membawa si kulit bundar sendirian, dia berputar-putar. Masih Asrin pendek saja pada nomor punggung 7. Apa yang terjadi? Umpan tarik maksudnya, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan. Iya, untuk pertandingan pada besok sore, Wan Putra Desa Lintidu versus Duteng FC. Bulon Tio Timur pada besok sore. Ya, kita nantikan tendangan gawang Pesmol Sadan sudah dilakukan dan saudara-saudara mendengar. Pesti bakar bola. Wasit cadangan Bung Wahyoni Lamake yang mungkin baru bersua pada hari ini. Ustadz, ya, penampilan perdana dari Bapak Wahyoni Lamake. Saudara-saudara, bola sudah bergulir dalam penguasaan nomor punggung 15 Fadli, lebar ke kiri nomor punggung 13 sekarang Moses kulit bundar, gambar masuk ke Yuda, arahkan Yuda, masih Yuda, lagi-lagi tidak cermat Yuda, masih dalam penguasaan Yuda. Di bayang ini salah seorang pemain Tamako, berhasil Yuda, arahkan masuknya kepada Kamarudin. Apa yang terjadi? Lagi-lagi menyentuh tangan dan gol, saudara. Tendangan bebas perdana di babak kedua dari Pesmol yang diambil oleh seorang Sadan, jaga gawang dari Pesmol, main transfer, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, Kop di tengah jalan. Nantikan nomor punggung 13 di sana yang baru masuk di babak kedua, Yuda membuang bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, dianulir oleh wasit. Lemparan balik untuk Tamako FC dengan tenang. Yuda sudah dilakukan, arahkan maksudnya, namun kandas lagi di kaki anak-anak Pesmol, kembali dibuang keluar oleh Iksan Lamaka. Lemparan yang kedua kali dari Pesmol, berlari-lari di sana nomor punggung 14 Wawan, salah seorang pemain gondrong dari Pesmol, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, Kop di tengah jalan, datang Yuda di sana berebutan dia, masih Yuda, datang lagi salah seorang Pesmol, cukup baik pergerakan, namun sayang pelanggaran dilakukan seorang kapten ke-11 yang hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Tamako FC. Dan nantikan siapa gerangan yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas di daerahnya sendiri, saudara. Skor masih tetap 0-0 di menit-menit awal babak kedua, maksudnya nomor punggung 9 Kamarudin Siman Juntak. Transfer lagi dari
Iya kami relat nomor punggung 18 Dandi pendek saja kepada Kamarudin. Yuda arahkan kembali kepada Kamarudin, berlari Kamarudin di sana berhasil. Di sana ada Arman, masuk kami Masrin buang bola keluar lapangan pertandingan, dan kita nantikan Kamarudin masih terjatuh tepatnya di daerah pertahanan dari Pesmol. Lanjut di kamar ini tidak ada perhitungan sama penghadang yang lain. Betul kamar. Lagi nih. Iya, kita nantikan keputusan wasit. Masih meringis kesakitan seorang Kamarudin. Sayap kiri dari Tamako yang belum bangkit sampai saat ini, dibantu oleh salah seorang rekannya, yakni Rivaldi. Maksud kami nomor punggung 10 Yusri Mahendra. Kita ketahui bersama bahwa Yusri Mahendra adalah pimpinan Partai Bulan Bintang di Jakarta. Pada sore hari ini beliau memperlihatkan skill-skill di bidang persepak bolaan yang kita tahu hanya di politik. Maka pada sore hari ini kita bisa menyaksikan langsung seperti apa wajah dari seorang Yusri Mahendra, saudara, yang biasa kita saksikan di layar kaca televisi. Maka pada sore hari ini kita saksikan langsung dengan mata kepala kita sendiri. Oke saudara, kita nantikan lemparan ke dalam untuk Tamako FC. Yuda iya, gemuruh dari supporter dari kedua tim yang sementara bertanding sudah dilakukan. Yuda, apa yang terjadi? Kata nomor punggung 15 perebutan di sana, tepat sekali lagi-lagi serangan atau perebutan di tepatnya di daerah terlarang dari Pesmol. Namun selamat kalang dari Pesmol Molangato kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam untuk Tamako FC. Kita nantikan Asrin di sana. Punggung 11 sudah dilakukan arakan, maksudnya lagi-lagi balik dibuang keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sudah pada nomor punggung 7 dianulir oleh wasit. Sementara lemparan balik untuk Pesmol Molangato. Skor masih tetap 0-0. Sekali lagi para penonton dan para pengunjung, bila selesai draw maka akan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Kita nanti akan kembali serangan, kembali lagi-lagi clear yang dilakukan oleh salah seorang pemain Tamako yang tidak mau mengambil resiko membuang bola keluar apa pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, perebutan terjatuh di sana. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Arianto. Iya, saudara-saudara pendengar, cukup ramai teriakan dari supporter kedua tim yang bertanding pada sore hari ini, memberikan semangat terhadap tim yang sementara bertanding yang akan memperebutkan tiket ke 8 besar. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Pesmol berada di sektor pertahanan dari Tamako. Ada 3 pagar hidup diperagakan oleh Tamako FC, mengambil ancang-ancang salah seorang pemain dari Tamako Pesmol, maksudnya sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola mendatar, saudara. Datang lagi kapten ke-11 tendangan poli, namun sayang tidak begitu cermat. Datang si rambut gondrong, ya, ke belakang dia kepada nomor punggung 3, berhasil dikuasai nomor punggung 9. Akan mengirim kepada Kamarudin angkanya sebetulnya. Saudara pendengar, peluang emas bercampur intan berlian. Terupa siang dilakukan oleh salah seorang pemain, namun sayang masih dapat ditepis dengan baik oleh seorang Sadan. Freddy, iya. Hanya menghasilkan tendangan pojok. Ya, sudah dilakukan pendek saja. Kamarudin langsung ke mulut gawang. Kembali shooting yang cukup baik, saudara. Masih dapat dikuasai dengan baik oleh seorang Sadan. Ya, tendangan pojok yang kedua kalinya masih di sisi yang sama.
mengambil ancang-ancang Kamarudin Simanjuntak, sudah dilakukan tinggi datangnya bola, berbahaya saudara-saudara. Lagi-lagi apa yang terjadi, dan saudara-saudara pendengar, dalam penguasaan Sadan arahkan maksudnya pada Sule kontrol dengan baik, masih Sule terupas maksudnya long oper di sana berebutan, lagi-lagi cukup baik pergerakan dilakukan oleh seorang Dandi, membawa keluar abang pertandingan tarik ke dalam, sudah dilakukan berputar-putar dia di sana. Kita nantikan Pesmol, apa yang terjadi, angkat langsung ke mulut gawang saudara, tidak ada rekan-rekannya di sana. Dan bola begitu cepat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Tamako FC. Skor masih tetap 0-0 untuk Tamako dan 0 untuk Pesmol. 2 kali 40 menit saudara. Ini putaran yang kedua atau babak kedua sementara diselenggarakan. Bila selesai dengan draw maka sekali lagi akan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Lagi-lagi si rambut gondrong nomor 14 namun sayang membentur tangan Wawan. Rizky, Tepatnya di sektor tengah. batu sana. Tunggu, saja. tunggu, nanti bola mati. Tendangan bebas Suruh bawas itu. untuk Tamako. Tepatnya di sektor tengah. Sini ada 3 pemain, ada Iksan, ada punggung 13 Yuda, dan nomor punggung 18 Dandi. Ternyata Yuda yang melakukan sekutu tendangan bebas, angkat jauh. Saudara mendengar heading, namun sayang tidak cermat dan dibiarkan saja oleh penjaga gawang Sadan. Bola keluar lapangan pertandingan dan hanya melahirkan tendangan gawang yang kesekian kalinya untuk Pesmol Molangato. Kita nantikan Sadan, tenang kami lihat sudah dilakukan. Angkat. Ada di sana nomor 11 Asrin, menguasai kulit bundar Asrin. Dibayang-bayang oleh salah seorang pemain, masih Asrin lagi ke tengah. Ini pada Komarudin Simanjuntak, kau di tengah jalan, seorang Wawan. Kerjasama dia dengan nomor 8 di sana, nomor 8 Rudi. Lagi-lagi Komarudin mencoba lagi Tamako FC melalui Yusri Mahendra, masih Yusri Mahendra. Apa yang terjadi, membentur salah seorang pemain. Kita nantikan yang paling kedal, maksud kami tendangan bebas. Penonton jangan taruh di pagar. Sekali lagi para penonton, bapak ibu jangan terlalu dekat ke pagar. Bapak dan ibu-ibu jangan terlalu bersandar di pagar lapangan. Pagar senjata miring. Sudah dilakukan, angkat langsung melenceng kira-kira 5 meter di samping kiri gawang Sadan. Sekali lagi para penonton dan para pengunjung agar supaya jangan terlalu dekat ke pagar, alias bersandar di pagar, karena pagar sudah miring 150 derajat. Mau ngamuk dari lapangan, jadi jangan bersandar. Oke, sudah kita nantikan Komarudin, namun sayang dengan cekatan penjaga gawang Sadan menjemput si kulit bundar, gagal serangan dari Tamako. Kita nantikan serangan balik melalui Sule, datang lagi kapten ke-11. Apa yang terjadi saudara? Tanggung antisipasi yang dilakukan oleh seorang kapten ke-11 Edwin, clear saja oleh penjaga belakang dari Tamako, membentur badan Edwin maksudnya, dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Tamako FC. Tenang kami lihat seorang Jasrin, sudah dilakukan Jasrin ke tengah, kau betul-betul Edwin berebutan dia dan nomor punggung 8, namun sayang pelanggaran terhadap Manaf dan hanya menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Tamako. Iya, kita nantikan. Tamako sudah dilakukan. Ical, maksud kami Rio, rekan Rio menyuruh kepada nomor punggung 12 di sana berlari-lari, namun nomor punggung 15 saudara, pemain si kecil mungil dari Tamako yang tidak mau memberikan ruang terhadap barisan depan dari Tamako FC, kembali hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk
Pesmol Sadan sudah dilakukan, tinggi datangnya bola. Top duel saja di tengah jalan, datang lagi salah seorang pemain Pesmol, berhasil dikuasai oleh Komarudin. Bola keluar lapangan pertandingan. Iya, kita nantikan berpunggung 14 Wawan. Iya, Wawan nomor punggung 14, pemain gondrong dari Pesmol sudah dilakukan arahkan maksudnya. Kop di tengah jalan, datang lagi nomor punggung 8 Pesmol mencoba serangan masuk ke daerah pertahanan, namun sayang lagi-lagi Manaf membuang bola keluar lapangan pertandingan. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Pesmol Molangato. Buang. Iya, Manaf lagi, Manaf. Masih Manaf, tenang-tenang saja kami lihat kawan-kawannya. Sudah dilakukan, arahkan ke depan. Kontrol dengan udara seorang Edwin. Masih Edwin, terupas maksud kami umpan tarik. Namun sayang, intercept yang cukup baik dari nomor punggung 15 Padli. Membawa bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan pojok untuk Pesmol. Sudah dilakukan, angkat sudah benar. Para saudara, datang lagi nomor punggung 10, angkat masuk ke gawang. Ditepis saja atau didorong dengan baik oleh seorang Jasrin. Malah hanya menghasilkan tendangan pojok tepatnya di sisi kanan gawang Jasrin. Kita nantikan lagi-lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain dari Pesmol berbahaya sudah angkat langsung ke gawang. Saudara pendengar, peluang berturut-turut dari Pesmol lagi-lagi belum memecah keberuntungan, belum merobek gawang dari Jasrin, dan juga belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kita nantikan tendangan gawang untuk Tamako sudah dilakukan. Kop di tengah jalan Pesmol, kandas lagi di sana ada Jasrin. Bersama dia dengan Andika, masih Andika berebutan dengan salah seorang pemain Pesmol. Terjadi kita melihat Andika, namun bukan pelanggaran. Kembali lagi-lagi dalam penguasaan anak Pesmol. Apa yang terjadi perebutan di sana, namun sayang kembali bola keluar lapangan pertandingan. Berpunggung 7, Andika meringis kesakitan tepatnya di daerah pertahanan dari Pesmol. Persmol. Ya? Iya, Persmol. Saya tahu ini Pak. Double Pesmol itu. Iya, lagi-lagi Edwin dianulir kembali oleh wasit. Diulangi lemparan ke dalam untuk Pesmol. Setelah dilakukan, pendek saja. Tinggi datangnya bola, kop duel. Datang lagi, punggung 8 di sana, Manaf. Namun sayang, terlalu deras datangnya bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan. Yuda, tenang kami lihat Yuda sudah dilakukan, tidak tanya bola, arahkan masuknya, kandas lagi, berpunggung 3 Masrin. Lagi-lagi kita kembali dalam penguasaan anak Tamako nomor punggung 15. Perebutan dia, datang Komarudin simpan juntak, terjatuh Komarudin, dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Arman terhadap Komarudin. Pelanggaran dilakukan oleh seorang Arman number back 9
terhadap Kamarudin number back 9, dan Kamarudin masih terjatuh meringis kesakitan. Medis, iya, medis tim berlari-lari memasuki lapangan hijau cendrawasih dengan membawa segelas air putih mendekati yang sakit dengan tenang. Air putih dimasukkan ke dalam mulut secara perlahan-lahan oleh seorang medis tim. Lalu disemburkan. Semula saudara-saudara, sekali lagi perlu kami informasikan bila 2x40 masih tetap dengan skor draw, maka akan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Kemudian pertandingan pada besok sore, Wan Putra FC Lintidu FC versus Duteng FC Bulon Tio Timur. Kami perjelas kembali, Wan Putra FC Desa Lintidu versus Duteng FC Bulon Tio Timur. Ia nomor punggung 7 Andika yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Ada 3 pagar hidup yang diperagakan oleh Persmol. Kita nantikan dengan tenang. Kami lihat nomor punggung 7 Andika, gaya khas seorang Ronaldo bertepatan dengan number back-nya juga. Kita nantikan mundur beberapa langkah dengan gaya ia mengunggah pinggang, ambil ancang-ancang sudah dilakukan. Saudara-saudara, melayang perlahan-lahan tinggi di atas mistar gawang seorang Sadan, belum merubah kedudukan, masih tetap kacamata alias kosong-kosong. Tendangan gawang saja untuk Persmol. Sadan dengan tenang kami lihat mundur, ambil ancang-ancang, arahkan ke tengah, cukup baik. Kandas di kaki anak Tamako, datang lagi Edwin. Ragan, perebutan di sana, berlari-lari cukup jauh. Perebutan dia dengan seorang nomor punggung 18 di sana. Dandi, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Tamako di sana berlari-lari nomor punggung 19. Arianto R sudah dilakukan. Lagi-lagi dalam penguasaan Sule. Apa yang terjadi? Shooting lagi-lagi masih melenceng kira-kira 1 meter di samping kanan gawang Jasrin. Masuk pagi itu. Belum merubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong. Kemarin tengah bagus. Iya, tendangan gawang untuk Tamako. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola. Kop di tengah jalan. Lagi-lagi gagal perebutan di sana, serangan melalui Yusri Mahendra, masih Yusri terjatuh. Kami lihat Yusri lagi, namun apa yang terjadi saudara-saudara pendengar dari jauh di sana, asisten wasit 1 mengangkat bendera pertanda ada satu insiden terjadi tepatnya di kotak terlarang. Kita nantikan apa yang harus dilakukan oleh seorang referee atau wasit utama Bung Rinto Katili, karena mengingat ada 2 pemain terjatuh tepatnya di kotak 16. Sudah bangkit lebih dulu adalah nomor punggung 10 Yusri Mahendra, tersisa lagi 1 pemain belakang dari Persmol. Kita nantikan wasit utama memberikan aba-aba kepada atau syarat terhadap medis tim dari Malangato. Pergantian pemain dari Tamako, keluar nomor punggung 15, masuk nomor punggung 16. Keluar Padli, masuk Anjas. Ya, ini lagi dari Jakarta, Anjas Semara, pemain sinetron.
Anjasmara pemain sinetron yang kita kenal dengan wajah yang cukup tampan, yang bisa memikat hati dari wanita-wanita. Ya. Inilah dia masuk ke lapangan hijau. Kita nantikan lanjutan daripada babak kedua. Tendangan bebas saja untuk Persmol Malangato. Lagi-lagi perlu kami informasikan skor masih tetap membagi angka sama, 0 untuk Persmol dan 0 untuk Tamako. Lagi-lagi kita nantikan pemain belakang dari Persmol melakukan tendangan bebas. Nabil ancang-ancang sudah dilakukan tendang, maksudnya tinggi datangnya bola, kop duel di sana. Lagi-lagi dalam penguasaan penjaga belakang nomor punggung 18 Dandi melebar ke kanan menyuruh kepada Yusri. Dorong saja dia kepada nomor punggung 18, cukup baik, terupas apa yang terjadi, maksudnya umpan tarik kepada Andika, namun sayang bola terlalu deras datangnya keluar lapangan. Pertandingan kembalinya menghasilkan tendangan gawang. Iya, Wawan, tenang saja Wawan, long oper tuh ada di sana number 18 saudara, membuang bola keluar apa pertandingan, lemparan ke dalam kembali oleh Persmol. Iya, Wawan pemain si rambut, maksud kami salah seorang pemain arahkan, maksudnya lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain yang baru masuk beberapa detik yang lalu. Anjasmara nomor punggung 16 dari Tamako melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Persmol. Jangan ganti-ganti nama lo pemain. Anjas gitu. Anjas. Iya, Edwin, kapten ke-11. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Persmol berada di sektor pertahanan dari Tamako. Ya, masih Edwin. Tenang saja kapten ke-11 Persmol. Jam mana? Hah? Iya. Iya, kita nantikan kapten ke-11 dari Persmol nomor punggung 18 sudah dilakukan angkat bahaya saudara-saudara. Ditepis keluar oleh penjaga gawang Jasrin dan hanya menghasilkan tendangan pojok tepatnya di sisi kiri gawang dari Jasrin. Berlari-lari kapten ke-11 kembali yang akan melakukan eksekusi tendangan pojok yang kesekian kalinya. Kita nantikan peluang dari Persmol. Ya, mundur beberapa langkah mengambil ancang-ancang sudah dilakukan, tidak ada bola bahaya saudara-saudara. Dipetik dengan manis oleh penjaga gawang Jasrin. Kapten kedua kapten mengamankan. Sudah amankan. So, tenang, suruh kas tenang. Iya, untuk supporter tenang di tempat masing-masing. Sekali lagi untuk supporter dari kedua tim agar supaya kembali ke tempat masing-masing. Iya, kita nantikan tendangan gawang dan gawang Tamako Yuda.
Yuda Juru Hamu sudah dilakukan ke tengah, kop 2 di sana. Merpunggung 9, arahkan maksudnya kepada merpunggung 8. Lari-lari di sana Rudi. Lagi-lagi datang, kop di tengah jalan. Asrin sekarang kontrol dengan dada. Asrin berputar-putar dia. Long over maksudnya kepada Andika di sana, clear saja. Kembali ke depan anak-anak Persmol. Sule cukup baik penguasaan oleh seorang Sule. Clear lagi-lagi dari penjaga belakang dari Tamaka FC. Keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Persmol sekali menguasai kulit bundar, berputar-putar di sana. Dibantu salah seorang pemain dari Tamako. Datang Edwin membantu, terjatuh kami lihat namun bukan pelanggaran. Di sana ada Arianto lebar ke kanan, juru kepada Yusri, berbalik Komarudin. Lagi-lagi peluang hasil terobos dari seorang Yusri Mahendra terhadap nomor punggung 10, maksudnya nomor punggung 9 Komarudin. Namun penjaga gawang sadar keluar dari sarangnya menjemput si kulit bundar. Gagal serangan dari Tamako. Lagi-lagi kita nantikan serangan melalui Tamako nomor punggung 7 Andika. Berbahaya saudara Andika. Saudara-saudara mendengar, terlambat sepersekian detik Wawan mengantisipasi kemungkinan sesuatu malapetaka yang terjadi, saudara. Mungkin akan merubah kedudukan. Namun sayang cukup cekatan salah seorang pemain dari Persmol, yakni nomor 14 membelokkan bola. Balanya masih tendangan pojok, sudah dapat tinggi datangnya bola. Berbahaya saudara-saudara. Ada di sana Komarudin lagi-lagi melenceng. Break aja. Wasit water break. Menantikan. Saudara-saudara mendengar, kembali Lapangan hijau. arah mata kita ke lapangan hijau Cendrawasih, lanjutan babak kedua. Sementara tendangan gawang untuk Persmol Sadan. Dia komplit tengah jalan. Perebutan. Buat 13. Gagal dan pelanggaran lakukan oleh Yuda Juru Hamu. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kancang di kiper. Batar orang kita talak. Batar berapa? Sari, bosa sari. Mana pangan? 50.000 aja. Kita talak. Iya. Iya, kita nantikan tendangan bebas untuk Persmol Molangatu. Balik kapten ke-11 Edwin. Ngambil ancang-ancang sudah dilakukan, arahkan langsung ke mulut gawang, melenceng. Masih tetap 0-0. Kita nantikan tendangan gawang saja untuk Tamako. Sudah dilakukan kop duel di sana. Serangan dari Persmol gagal lagi. Perebutan tepatnya di sektor tengah, nomor 8 melebar ke kanan. Long over masuk ke Komarudin, kandas lagi. Kaki anak Persmol datang lagi di sana. Yuda terjatuh berjibaku kami dan seorang Yuda. Tersekan cukup baik yang diperagakan oleh seorang Dandi, membuang bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Datang Edwin, Wawan lagi. Terjatuh dua pemain. Sementara tendangan bebas untuk Persmol. Bravo FC. Bantai terembak Mas Erga bilang Berde. Kaki Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Persmol berada di kotak terlarang. Dan nantikan kapten ke-11
Borsat. Semuanya polis. Angkat apa yang terjadi? Berbahaya baru mendengar Oh ditalaki tiap body kalau ada penalti. Ditalaki dia. shooting yang kira-kira 4 meter dari gawang yang dijaga oleh Yasrin, masih melambung tinggi di udara dan belum merubah kedudukan, masih tetap kosong. Tendangan gawang sudah dilakukan ke tengah, ke tengah jalan. Edwin bersama dia dengan nomor punggung 12 Ical. Bahaya saudara-saudara, kita nantikan angkat masuk ke gawang. Dia nyaris saja 30 cm dari tiang gawang yang dijaga oleh Yasrin. Shooting yang cukup cermat, namun sayang belum merubah kedudukan, masih tetap kosong. Sudah dilakukan Yuda Juruhamu ke tengah, ke tengah jalan Edwin. Nyuruh pada nomor punggung 12 berlari-lari dia di sana, namun lalu dirasa datangnya bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam. Nantikan Yuda Juruhamu sudah dilakukan arahkan masuk kepada Yosri. Rebutan top duel. Datang lagi anak Persmol, menyuruh pada Sule, berlari-lari Sule di sana. Pressing yang diperagakan oleh Kang Laki, kita nantikan lagi. Tendangan pojok tepatnya di sisi kiri gawang Jasrin. Lari-lari di sana Wawan. Oh nanti ada penalti nih Mbak taruh ini. Iya, kita nantikan peluang dari Persmol. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan, tidak dapat dijangkau dengan baik oleh barisan depan Persmol. Lagi-lagi serangan Persmol lagi. Apa yang terjadi? Potong di tengah jalan, datang lagi Wawan. Persmol coba membangun serangan. Sule di sana pendek saja dia kembali pada Sule. Cukup baik pergerakan lakukan anak-anak Persmol, kandas lagi. Cukup baik. Apa yang terjadi? Lagi-lagi clear ke depan. Kita nantikan kop di tengah jalan oleh Talaki. Lagi-lagi mencoba lagi anak-anak Persmol membangun serangan. Sule di sana terlepas. Lagi-lagi dikuasai oleh seorang Asrin. Dorong saja dia menyuruh kepada Komarudin. Masih Kamarudin, lari-lari Kamarudin, sendirian Kamarudin terjatuh. Pelanggaran. Kartu merah anak tuh. Kartu merah. Pagar. Iya, adik-adik yang berdekatan dengan pagar, tolong menjauh 30 meter dari pagar lapangan. Adik-adik, adik-adik, kalau ada bapak-bapak juga, bapak-bapak Allah. Sekali lagi adik-adik yang dekat dengan pagar atau tepat bersandar di pagar, tolong mundur beberapa meter saja. Open ball 5 meter. Saudara-saudara, kita nantikan tendangan bebas dari Tamako. Dan salah seorang pemain Persmol mendapatkan kartu merah. Nomor punggung 3 Masrin. Sementara kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Tamako berada di kotak terlarang sektor pertahanan dari Persmol. Dan juga ada 3 pagar hidup yang diperagakan oleh Persmol. Ambil ancang-ancang sudah dilakukan membentur pagar saudara. Sementara bola keluar lapangan pertandingan, tendangan pojok kembali untuk Tamako.
Kamarudin nomor punggung 9. Mengambil ancang-ancang sudah dilakukan ketemu tangan bahaya saudara. Tendangan membalik balik dua pemain, namun sayang lagi-lagi lambung tipis di atas mister gawang dari Sadan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Tiang. Tendangan gawang untuk Persmol. Iya, kita nantikan Sadan dengan tenang. Tinggi datangnya bola, kau tengah Yuda Juruhamu ke depan, nyuruh kepada Asrin, 16 sekarang masuk kulit Bundar Anjas, namun sayang intercept yang cukup baik dari anak-anak Persmol. Berbahaya saudara-saudara, keluar dengan cepat penjaga Asrin menjemput si kulit Bundar. Kita nantikan lagi pergerakan oleh seorang Sule ke belakang dia, rebutan cukup baik. Sule lagi nomor punggung 11, apa yang terjadi? Kembali dibuang keluar oleh wingback kanan dari Kalaki. Kita saksikan bersama bahwa dua pemain antara Edwin dan Wawan berbenturan saudara, dan kedua-duanya terjatuh tepatnya di titik tengah, meringis kesakitan. Sementara wasit dia memanggil medis tim dari Persmol. Sekali lagi riuh rendah teriakan dari kedua supporter yang sementara bertanding pada sore hari ini. Kira-kira siapa yang akan memecah keberuntungan di sisa pertandingan babak kedua? Juga kita ketahui bersama bahwa Persmol sudah kehilangan satu pemain, yakni Masri nomor punggung 3, mendapat kartu merah karena melakukan pelanggaran 2 kali berturut-turut. Berbahaya saudara-saudara. Apa yang terjadi? Umpan tarik, kita nantikan lagi kembali. Kau di tengah jalan oleh seorang Yuda kerjasama dengan Komarudin. Lagi-lagi Komarudin terjatuh. Tambahan iya, tambahan waktu 3 menit. Tambahan waktu 3 menit. Yang kita nantikan lemparan ke dalam untuk Persmol. Wawan masih Wawan. Lihatkan kaunya sudah dilakukan. Arahkan maksudnya dianulir. Antara lemparan balik untuk Tamako. Lari-lari di sana Yuda Juruhamu. Sudah dilakukan ke tengah. Maksudnya kepada nomor punggung 7 Andika. Kontrol dengan baik. Lagi-lagi intercept yang cukup baik diperagakan oleh anak-anak Persmol. Balik serangan Talaki, namun sayang bola keluar apa pertandingan, lemparan ke dalam Persmol. Iya, sudah dilakukan. Arahkan ke tengah, kau lagi di tengah jalan oleh seorang Yuda yang tidak mau memberi resiko, membawa keluar apa pertandingan, lemparan yang kedua kalinya untuk Persmol Molangato. Iya, nomor punggung 12 Ferry. Masih Ferry memberikan apa-apa terhadap rekan-rekannya. Sudah dilakukan Ferry, arahkan maksudnya. Kau lagi ada Yusri perebutan dia dengan Edwin. Datang Wawan membantu. Cukup baik pergerakan oleh Wawan. Edwin, apa yang terjadi? Terlalu deras datangnya bola. Tidak ada rekan-rekannya di sana dengan bebas menjaga gawang. Jasrin menguasai si kulit Bundar. Tinggi datangnya bola. Kop duel. Lagi-lagi kita nantikan serangan dari Tamako. Perebutan tepatnya masuk ke daerah pertahanan dari Persmol.
masih kutak-katik. Salah seorang pemain Persmol gagal lagi, kandas di kaki anak-anak Tamako FC. Sudah terupas maksudnya menyuruh Andika, datang lagi nomor punggung 8. Apa yang terjadi? Terjatuh, kami lihat, dan pelanggaran. Tendangan bebas. Tendangan bebas untuk Tamako FC. Dan kira-kira 40 meter dari gawang yang dijaga oleh Sadan. Siapa gerangan yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas? Ada 3 pemain di sana. Bukan itu pun ya. Bu kita kasih ini, dia terang itu kita kasih. Boleh DP anu DP tambah sana itu saya. Nomor punggung 5. Lumayan pemasuk. Ya, nomor punggung 5.